Selamat datang dan bertemu kembali di Matsamu Media. Untuk materi daring kali ini kita akan membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita awali dari membahas perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta, dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni, selaku salah satu pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu A. Kata tempo diganti dengan kata tempo, B. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan C. Cara menuliskan tanggal Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 5 diganti menjadi Jakarta, hari 17, bulan 08, tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Malik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhut dan Latif Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi waktu itu. 2 alinea teks proklamasi. Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran."
Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. A. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). B. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. E. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. F. Aspek spiritual. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Penugasan daring. 1. Apa yang kalian pahami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? 2. Ada berapakah makna proklamasi yang dapat kita telaah? Sebutkan. Tugas ditulis pada link yang telah dikirim di grup tugas atau bisa dilihat pada deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.